Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Kalau ada suatu program yang menjanjikan diet turunnya berapa kilo, apalagi kiloannya itu banyak, itu wajib curiga sih. Karena tubuh kita itu perlu waktu untuk membuang lemak gitu. Nah kita aja kan mau gemuk perlu waktu ya, nggak bisa dalam 1 bulan kita dari 10 kilo tiba-tiba ke 30 kilo, atau dari misalnya beratnya 40 terus bulan depan jadi 50, kan nggak mungkin. Nah naik aja butuh waktu gitu. Sama untuk menurunkan berat badan itu juga butuh waktu gitu, ada prosesnya. Nah kalau misalnya suatu iklan itu menjanjikan sekian kilo, kita patut curiga apa yang dia turunin. Kemungkinan bukan lemak, karena tubuh nggak akan sempat membakar lemak sebanyak itu. Biasanya ototnya ikut turun karena dietnya ekstrim, air. Iya betul. Nah hati-hati, biasanya obat-obatnya nih ada pencaharnya misalnya, atau mengandung diuretik yang bikin pipis terus. Jadi badannya kan kayak dikuras ya. Tapi ini berbahaya. Jadi kalau tubuh kehilangan cairan secara drastis, ini tentu berbahaya buat ginjalnya. Terus kalau dia dikasih pencahar terus juga pencernaannya bisa berbahaya gitu. Pokoknya harus ekstra hati-hati lah. Jangan sampai usaha kita untuk harusnya jadi sehat malah jadi sakit. Gitu. Baik. Dan kita juga, kan tadi dokter sudah bilang soal aktivitas fisik itu sangat penting. Nah sekarang terkait dengan jenis makanan nih dokter. Karena sekarang tadi kan makannya di kafe gitu. Ada juga karena tadi kita ngomongin masih dengan orang yang bekerja, workaholic, terus nggak ada waktu. Biasanya makanannya makanan yang cepat saji nih dokter. Nah bagaimana dampak dari makanan cepat saji ini kepada seseorang dan lemaknya itu sendiri? Kadang-kadang kan nggak terlihat dari kasat mata ya, ini kayaknya nggak berlemak nih, kayaknya ya makanannya biasa aja, tapi rupanya kalorinya itu Atau tambahan yang Dewi sebut ya dok ya, di Bandung ini lagi ngetren makanya sayur dok, tapi sayurnya itu digoreng. Oh ya. Kan ya beberapa jenis lah di Bandung ini lagi ngetren, jukut goreng. Kemarin kita pernah coba, daun singkong dok. Oh iya, digoreng ya. Daun singkong digoreng crispy memang, kesannya kayak makan sayur, tapi kan bentuknya udah beda. Nah, gimana tren? Oke. Jadi apa tadi yang pertama? Makanan cepat saji. Makanan cepat saji. Balik lagi kita harus tahu dulu nih makanan yang kita butuhin tuh apa sih gitu ya. Jadi kita tuh perlu makan tadi teratur kan, sehari 3 kali, pagi, siang, sore itu makan. Makannya tuh lengkap gitu. Jadi ada bahan utamanya karbohidrat. Nah, itu sebisa mungkin itu adalah karbohidrat yang kompleks. Apa sih karbohidrat kompleks? Itu yang mengandung serat lah gampangnya ya. Paling gampang tuh apa? Nasi kalau orang Indonesia. Ya, nasi. Nah, nasi itu semakin tinggi kandungan seratnya semakin kompleks. Contoh nasi merah. Tapi nggak harus nasi merah, kalau nggak doyan nasi putih itu juga masih termasuk karbohidrat kompleks ya. Gitu. Nah, sebisa mungkin kompleks. Jadi kalau nggak nasi, mau kentang boleh, mau ubi boleh gitu ya. Kemudian ada proteinnya, lauk nih, lauk. Nah, lauk sebisa mungkin yang asli. Jadi kalau ayam, ikan tuh ya kelihatan gitu bahwa itu tuh ayam, ikan. Jadi bukan yang udah diolah jadi nugget, jadi sosis. Itu biasanya udah banyakan tepungnya tuh dibanding ayamnya gitu. Nah, itu udah jadi nggak sehat gitu. Terus sayur itu harus selalu ada. Ya, kenapa sih kita perlu sayur? Kita perlu serat. Serat itu yang ada di badan sayurnya itu kita perlu. Terus vitamin mineral dari sayurnya, kalau bisa ada buah juga lebih bagus. Itu juga kita perlu. Nah kalau sayurnya digoreng gimana? Jadi nggak sehat tentu saja ya. Karena tapi enak tuh. Betul memang. Dengan pemanasan yang tinggi itu beberapa vitamin mineral biasanya akan rusak. Terus karena digoreng
kan dia membawa minyak tuh. Minyaknya juga minyak jenuh karena minyak yang udah dipanaskan kan. Nah, minyak jenuh ini kalau jumlahnya berlebihan itu juga nggak bagus akhirnya gitu. Nah, kalau cepat saji kita lihat lagi nih cepat sajinya contohnya apa? Misalnya burger nih ya. Nah, burger tuh kan ada karbohidratnya dalam bentuk roti. Nah, apakah roti sehat? Ya, roti itu sudah bentuk dari ultra proses sebetulnya ya, kan dia udah dari gandum jadi tepung dulu terus kemudian jadi roti gitu, jadi memang kurang baik. Meskipun dia masih tergantung karbohidrat yang kompleks tapi kurang baik gitu ya, itu dari rotinya. Kemudian proteinnya apa? Proteinnya biasanya dia udah olahan, kalau nggak sosis atau beefnya beef yang olahan itu kan ya, bukan daging beneran. Nah itu udah kurang baik gitu ya. Terus sayurnya, biasanya sayurnya kan cuma selada berapa helai ya. Iya. Jadi kurang aja. banget gitu. Jadi akhirnya ya secara umum kurang sehat karena kurang seimbang gitu. Jadi biasanya karbohidratnya tinggi, lemaknya tinggi dari yang digoreng-goreng itu ya. Terus proteinnya kurang, seratnya, vitamin mineralnya kurang gitu. Baik, waduh. Ini masih banyak yang mau ditanya, cuman waktunya udah nggak panjang ya. Bisa nanti kita atur waktu lagi ya Dok ya. Nanti kita ada seri kedua berbincang bersama Dr. Anissa. Nah, Sobat Maestro dan juga pemirsa YouTube channel Rumah Sakit Advent Bandung, kalau ingin ngobrol langsung sama Dr. Anissa, kemudian dari tadi penasaran kayak apa sih timbangan komposisi tubuh, jangan segan, jangan sungkan, silahkan datang ke Rumah Sakit Advent Bandung ya. Langsung hubungi tim kami siap untuk membantu Anda. Dan Dr. Anissa siap melayani setiap hari Selasa dan Kamis ya. Selasa dan Kamis jam berapa dokter? Jam 3 sampai jam 5 sore. Jam 3 sampai jam 5 sore setiap Selasa dan Kamis. Jadi hari Kamis nih kan sudah dengar nih informasinya Selasa depan, silahkan ketemu dengan Dr. Anissa. Nanti coba timbangan komposisi tubuh, kemudian konsultasikan. Kalau Anda ingin turut berat badan tadi ya, kita nanti akan tinjau, nanti Dr. Anissa akan ngobrol dengan Bapak Ibu yang akan menjadi pasien beliau, faktor apa yang menyebabkan kegemukan ya, terutama yang mungkin nanti dianalisa adalah cicilan Anda ya, supaya nanti mungkin gara-gara ini nih oh iya makan gorengan terus gitu. Baik dokter, sebelum kita berpisah berakhir, ada closing statement dokter untuk para pemirsa dan pendengar audio Maestro tentang bagaimana mencegah obesitas atau kalau sudah kegemukan apa yang harus dilakukan. Silakan dok. Oke. Jadi penting untuk fokus ke lifestyle ya. Yang paling perlu kita perhatikan adalah bagaimana pola hidup kita ya. Tidur tadi ya teratur, jangan begadang, terus olahraga, aktivitas fisik, banyak gerak, terus makannya teratur, makannya balance ya. Bukan yang tadi ya junk food yang nggak balance gitu. Jadi jangan cuma fokus ke timbangan aja, tapi fokus ke lifestyle-nya gitu. Jangan sampai kita salah fokus nih, cuma fokus ke timbangan, jadi yang penting kurus, tapi lifestyle-nya lifestyle yang buruk. Nah itu nggak bagus juga. Nah kalau udah merasa kegemukan, sebaiknya segera periksa supaya kegemukannya ini nggak bikin komplikasi ke penyakit yang lain. Oke, terima kasih banyak untuk tipsnya ya. Ini bukan tips untuk Anda Sobat Maestro dan pemirsa YouTube channel, ini adalah tips untuk saya dan Dewi. Tepat sekali ya. Mudah-mudahan kalau Anda ikut merasakan manfaatnya, ini akan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Terima kasih banyak dokter ya sudah berkenan hadir. Sama-sama. Jangan kapok, nanti kita lanjutin di part 2. Siap. Terima kasih. Kita udah kurus nanti. Iya. Semoga ya. Oke, terima kasih banyak. Kami yang berada di tempat ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga apa yang Anda saksikan atau dengarkan adalah sesuatu yang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dr. Anissa, spesialis gizi klinik, Dewi Wardoyo dan Sewan Saputra dari Rumah Sakit Advent Bandung mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu, sehat selalu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian
Tuhan. Hidup sehat sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.